warna-warni ya. Warna-warni. Tapi ini ada cerita yang lagi viral. Mungkin kita akan sedikit mempertanyakan gimana pandangannya Mabel selaku wanita. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ya? Iya, KDRT. Bagaimana pandangan Mabel? Apakah itu suatu kewajaran ataupun tidak kewajaran? Menurut Mabel seorang istri kan? Nah, bagaimana? Seorang istri? Ya, seorang perempuan maksudnya. Seorang perempuan, gimana? Oke. Sebagai seorang perempuan, ngomongin tentang KDRT iya. Sebenarnya kalau ini beberapa kali terjadi juga ya, akhir-akhir ini pada beberapa artis gitu. Saya sih menyayangkan. Dimana secara pribadi saya sangat tidak setuju dengan perlakuan seorang suami kepada istri yang melakukan KDRT. Karena menurut saya pelaku dari KDRT itu adalah orang yang berkenaan dengan kesehatan mental. Kembali lagi ke mentalnya itu. Nah, pada saat dia melakukan itu, artinya dia dengan sadar melakukannya. And then biasanya pelaku dari KDRT ini dia akan berusaha untuk menyesalinya, meminta maaf dengan mati-matian dia menunjukkan penyesalannya. Tetapi ketika itu sudah menjadi suatu karakter, maka dia akan melakukannya kembali. Berulang kali. Jadi kalau misalnya dikatakan kenapa sampai terjadi KDRT, saya akan menanyakan lagi kenapa lu pilih orang itu dari awal. Makanya pada saat memilih pasangan itu penting sekali pada waktu kita untuk memutuskan bahwa bibit-bibit bobot itu penting banget. Karena bibit bobot penting ya? Iya, karena nggak ngomong tentang dia anaknya siapa, tapi bagaimana waktu dia bertumbuh dan berkembang, apa yang mempengaruhi karakter dia untuk menjadi sebuah untuk menjadi seorang yang sekarang ada di depannya dia gitu. Jadi harus benar-benar sebenarnya KDRT itu nggak perlu. Itu hanya terjadi ketika orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian ada insecurity, kemudian dia dengan segala apa yang dipikirkannya menjadi kacau karena dari sisi dia punya kepribadian dari pada saat proses pertumbuhannya dia itu ada something yang off di situ. Jadi menurut saya pelaku KDRT itu sebenarnya bukan karena salah kejadian KDR-nya itu, tetapi situasi yang membuat dia akhirnya mentalnya dia yang memang ada masalah itu akhirnya dapat ajang untuk dia melakukan itu. Gitu. Itu misalnya suami ataupun wanita itu ada pengaruh kejiwaan nggak menurut Mabel itu? Ada nggak pengaruh kejiwaan seseorang, dia suka main pukul? Of course Kanjeng gitu. Iya. Jadi gini, kalau ngomong masalah KDRT, nggak usah sampai ke KDRT ya. Aku pribadi, aku pernah punya pasangan yang menurut aku dia sangat... udah punya pasangan? Pernah katanya. Oh pernah. Pernah ya. Ada yang sakit hati nih. Semua ada sakit hati nih. Tunggu bentar. Sebenarnya gini, pertanyaannya adalah ini pas waktu interview Mabel, kenapa ada Sandi ya di sini? Kok keringatan, San? Emang keringetan. Artinya kalian itu tetap nggak sepakat ya? Nggak sepakat dong. Nggak sepakat ya. Cuman aku mau tanya nih, solusinya tuh apa? Misalnya, misalnya kan kadang-kadang kita sudah pas yang namanya udah melewati yang namanya screening, mungkin akhirnya sudah married gitu. Nah, ketika sudah mengalami itu, apa sih yang harus dilakukan kiat-kiatnya untuk bisa udah married gitu? Ya kan? Karena kan pasti mikir apalagi misalnya udah punya anak gitu. Apa nih solusinya gitu? Karena kan biasanya kan bilang udah makanya lu jangan pilih yang kayak gitu kan. Tapi kan dia sudah milih itu. Ya kan? Dia sudah ada di dalam posisi itu. Nah, bagaimana yang penting solusinya gimana buat dating gitu loh? Aku setuju sih. Itu bagaimana solusinya, karena pada dasarnya ketika kita sudah ada nih kejadian seperti ini, solusinya so what? Kalau aku melihatnya dari dua sisi. Aku sebagai seorang manusia yang I'm still in my human flesh gitu, di dalam hidup dalam daging. Sama satu, aku sebagai orang yang mungkin sesuai dengan kepercayaan aku. Kebetulan aku Kristen dan aku melihat bahwa memang pada dasarnya apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, misalnya kayak gitu kan. Jadi kalau ngomong dari Tuhan sisi faith dulu deh gitu. Jadi bagaimanapun itu ya udah terima aja. Bagaimanapun itu kalau dari sisi yang memang kepercayaan saya, doain aja, kemudian berusaha untuk mengimbanginya dengan kita mungkin biasanya nih sepengetahuan saya dan saya dengar gitu ya kan, pelaku dari KDRT terutama itu laki-laki, kalau dia semakin diberikan
dilawan dengan kondisi yang sama, dia akan semakin menyala gitu. Artinya semakin oh ya udah. Jadi bagaimana si perempuan lebih mengimbanginya, kemudian melakukan suatu pembicaraan atau diskusi dengan cara, of course, yang tahu kan pasti si istri ini bagaimana waktu-waktu untuk bisa diajak berdiskusi dengan enak. Artinya ada progres untuk mendalami karakter dia bagaimana, lebih dikenal lagi, meskipun ternyata dia kayak menyesal gitu. Ya udah jalanin aja. Itu dari sisi yang pertama, dari sisi Faith. Tapi kalau dari aku sebagai perempuan, I'm a human, and still in the human flesh, secara kedagingan aku, sorry, just I will cut it off. Karena aku merasa bahwa sekali orang melakukan itu, dan aku sudah pernah mengalaminya sendiri, melihatnya gitu. Tapi bukan di KDRT ini ya, bukan. Tapi ada sesuatu yang ada hubungannya dengan. Ada juga orang yang mungkin suka yang kayak begitu. Justru mereka lagi jadi baikan lagi dan lebih hot dalam hubungannya. No. Itu memang fenomenanya seperti itu. Tetapi itu akan lebih lagi KDRT-nya terjadi lagi dengan kondisi yang lebih parah. Ya itu kan misal KDRT itu kan ada misalnya menyakiti. Tapi ada juga kadang yang menyakitinya secara psikis dan pembunuhan karakter. Nah, kayaknya aku kedua ini deh, yang lebih kedua ini yang aku pernah mengalaminya. Psikis ya? Psikis, verbal. Jadi lebih kepada mungkin jangankan kita salah, kita nggak salah aja. Ketika kita berhubungan dengan orang yang memang secara mentalnya tadi saya bilang off, ada something missing waktu dia pertumbuhan karakternya dalam kehidupan pribadinya itu akan mempengaruhi kita sebagai pasangan, sehingga kita bisa melihatnya adalah lu membuat gue yang awalnya ceria jadi murung. Awalnya kita optimis jadi orang yang pesimis. Jadi kayak gitu takut melangkah masa depan hanya karena kita merasa nggak enak ntar dia marah. Tiba-tiba jangan gini ya. Itu membuat kita punya sebagai korban secara psikis. Nah itu lebih parah sebenarnya daripada yang langsung menyakiti karena luka mungkin sembuh. Tapi yang namanya psikis itu dalam perlu gitu ya. Trauma, ada ketraumaan juga. Perlu waktu yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membuat kita feeling fine gitu. Apalagi kalau kita terus-terusan menjaga hubungan itu dan hidup bersama dengan dia. Itu mau nggak memang harus cut off. Karena pembunuhan karakter itu lebih dari pembunuhan fisik. Gitu. Karena dia akan menjadi mayat hidup dong. Maksudnya korban si perempuan ini. Dan saya pernah merasakan itu dan saya merasa kayak I have a potential thing or talent in my life. Tapi talent saya kayaknya nothing, nggak bisa digunain untuk apa-apa karena dari sisi masalah ketakutan, khawatiran. Jadi saya punya suatu pandangan bahwa ketika saya bergerak nanti akan membuat dia marah, sehingga akan membuat saya tertekan. Saya membuat secara psikis kayak takut, dan trauma juga. Trauma juga. Nah itu kalau saya katakan yang tadi kedua, better I cut it off. Karena itu nggak cuman hidupnya saya yang nanti akan selesai, tapi mungkin hidupnya dia akan selesai. One time pas waktu. Tapi ada dua dari pandangan Maybell. Kalau sekiranya menyakiti, what do you think boys? Mau sama seorang Bella ya kan? Jadi ada dua yang disampaikan. Misal terjadi kekerasan fisik. Mungkin sakit akan hilang. Tapi kalau psikis itu akan lama sekali untuk menghilangkan ketraumaan tersebut. Ya kan? Sakit di dalam hati. Ya kan, orang luar biasa. Ya kan? Sakit, coba lagunya apa sih? Sakit. Oh coba dong suara dong. Astaga, yang gimana? Tes dulu. Gimana ya? Tunggu. Apa lagu Sandi? Lagu kamu apa Sandi? Lagu apa nih? Saya lagi dibikin sama salah satu teman saya namanya si Morsas. Lagunya itu tentang penyesalan. Dia banyak penyesalan terus masalahnya. Oh ya harus dong. Maksudnya gini, bukan penyesalan sih, maksudnya rasa ya kayak mesin waktu gitu loh. Waktu terulang gitu. Tapi menurut aku sih ya itu sih sedikit melo ya. Cuman oke lah, itu juga menarik sih. Artinya rasa bukan penyesalan, rasa mengakui akan he's not a perfect person gitu. Oke. Nggak nobody's perfect, right? Ya kan? Nah, lagunya mau denger sedikit sih. Lagunya melo-melo lagi. Yang dalam hati, dalam sepiku, ku di sini, ku menanti kepastian kamu dan aku.
tak bisa menyatu kamu dan aku, mungkin tapi Tuhan tak bisa bersatu. Izinkan masa yang sekali ini saja Ya gitu. ketemu kamu. Lagu melo pasti. Iya, melo. Melo dia. Emang cocoknya lagu melo kan, Melo Jon? dia. Kalau Menyesal oh my God. mengulang cerita, ku ikhlaskan asal kau bahagia. Yeay. Kita satu lagunya. Aku Asik ya lagu. ikhlaskan asal kau bahagia. Coba kita dengar dulu Mabel lagu. Oke. Ikik Ya, aja aku Mabel. kan bukan penyanyi, tapi Iya. ya, paling Iya, nggak kan? aku suka sih lagu itu. Iya, apa mau dibocorin album barunya? Aku baru mau ngomong gitu, ntar aku ada warning lagi, jangan lah ya. Oh. Sebut aja. Itu Iya. itu ciptaannya si Morsa. Sumpah, aku tak tahu penyebabnya. Keren. Salahku di mana Wih. dan dengan siapa? Wih. Sani langsung terpersona, Sani itu. Sani Udah, langsung itu dulu. Oh, itu dulu ya. Oke, itu di-cut Nanti dulu. tunggu. Oh, tunggu yang next ya. Next lah. Ya, San. Next. Ya, jadi Next, for the next. boys ya, itu kalau saya suka yang namanya multi talenta itu ada dia. Langsung aku kepalanya gede. Oke. Bisa ya. Itulah perbincangan kami pada malam hari bersama Mabel dan Sandi. Ya. Thank Ada yang you. kita petik yang cukup menarik apa yang disampaikan Mabel tentang KDRT, yaitu kalau seandainya disakiti ataupun terjadi kekerasan fisik itu akan cepat hilang menurutnya. Tapi yang paling bahaya adalah jika terjadi tekanan psikis itu kan lama untuk menghilangkan akibat trauma, mungkin dari tekanan kan. Memang itu menurut Mabel sendiri karena mungkin dia pernah merasakan sebagai seorang perempuan. Nah, bagaimana juga sedikit Sandi selama ini pernah nggak melakukan kekerasan yang terhadap mantan-mantannya dulu? Sedikit. Apanya? Mantan-mantannya. Mantan-mantannya dulu. Iya. Dulu. Iya, iya. Tadi kan banyak mantan juga. Banyak mantan. Itu apa? Itu nggak bisa aku ceritakan juga Oke. ya. Jadi biasanya aku kan aksi reaksi. Oke. Tapi nggak makanya saya banyak juga kayak misalnya aksi-aksi itu terjadi ya. Mungkin for self defense.